Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi pada saat ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Berserah kepada Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan Yesus dengan ucapan syukur karena Tuhan yang begitu baik, yang selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Saat ini kami bersama-sama ingin mendapatkan berkat dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dan biarlah hati dan pikiran kami siap untuk merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan manusia pada umumnya ketika terjadi sesuatu pada dirinya adalah bertindak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Contohnya, ketika sakit, segera pergi ke dokter atau makan obat. Ketika tidak punya uang, dia akan berusaha untuk mencari pinjaman. Lalu, ketika mempunyai beban berat yang dihadapinya, terjadilah stres dan berusaha untuk mencari solusi dengan kemampuan sendiri. Itulah kebiasaan manusia, dan hal ini pernah juga dialami oleh Raja Hizkia. Tetapi pada saat ini kita melihat pengalaman Raja Hizkia dengan bentuk yang lain, dengan cara yang berbeda. Bagaimana dia bersikap ketika dia menghadapi tantangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus, dalam pasal 18 diberitakan bahwa negeri Asyur dengan Raja Sanherib itu mengepung kota-kota Yehuda. Lalu dengan pongah dia berkata di dalam firman Tuhan pasal 18 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35, dia katakan demikian. Apakah pernah Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah Allah negeri Saparwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganmu? Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Kita bayangkan apa yang terpikir oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Saya yakin ada perasaan takut dalam dirinya. Raja Hizkia sudah berusaha untuk memberikan upeti yang besar kepada Raja Asyur agar negerinya tidak diserang. Dia sudah minta perlindungan kepada negara lain. Tapi sepertinya kerajaan Asyur sangat kuat dan sama sekali tidak ada harapan bagi kerajaan Yehuda yang hanya merupakan sebuah kerajaan kecil. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Kristus, ketika seseorang mengalami hal yang seperti ini, atau mengalami hal seperti apa yang dialami oleh Raja Hizkia, ada kemungkinan dia stres, depresi, atau bahkan mungkin dia akan bunuh diri. Tetapi tidak demikian dengan Raja Hizkia.
Ketika dia menghadapi tekanan yang luar biasa, mungkin ketakutan yang amat sangat, dia melakukan sebuah tindakan yang juga luar biasa. Firman Tuhan berkata demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Saudara, Hizkia tidak berusaha mencoba dengan kemampuan diri sendiri. Karena dia sudah tahu kemampuan dirinya sangat terbatas. Pada saat dia sudah merasa situasi sangat mendesak dan tidak ada jalan keluar lain, dia datang kepada Tuhan. Raja Hizkia berlaku seperti seorang anak kecil yang keadaan dirinya terancam bahaya. Dia berteriak kepada orang tuanya, "Ayah, ibu, tolong, aku dalam bahaya." Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini merupakan sebuah tindakan yang sangat tepat. Ketika kita merasa bahwa beban kehidupan kita sangat berat dan kita tidak mampu mengatasinya, serahkanlah beban tersebut kepada Tuhan. Jangan pikirkan bagaimana cara Tuhan menyelesaikannya. Tuhan punya cara yang di luar kemampuan nalar kita. Pada saat ini, atau keadaan pada saat itu, bagi Raja Hizkia merupakan sebuah jalan buntu. Di hadapannya ada sebuah tembok yang tebal dan tidak mungkin bisa ditembus. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika Raja Hizkia sudah putus asa dan dia sudah tidak punya jalan keluar, lalu dia datang meminta pertolongan Tuhan. Firman Tuhan dalam pasal 19, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 32 dan seterusnya berkata demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi, tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu, berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Ninewe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, ketika kita pasrah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang kepada kita. Tuhan akan menggantikan kita untuk menghadapi musuh kita, untuk menghadapi segala rintangan, untuk menghadapi segala persoalan. Masalah yang bagi kita terlalu besar, bagi Tuhan itu merupakan masalah
masalah yang kecil saja. Sebab itu sangatlah tepat ketika kita punya beban yang berat dan kita merasa tidak mampu untuk mengatasinya, kita datang kepada Tuhan dan kita yakin Tuhan punya cara untuk menyelesaikan segala persoalan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dengan demikian, berarti kita adalah anak-anaknya. Mari kita bayangkan, sesibuk apapun seorang bapa yang sedang bekerja, ketika mendengar anaknya minta tolong, pasti dia akan meninggalkan pekerjaannya dan segera menolong anaknya. Begitulah yang Allah lakukan kepada kita ketika kita berdoa dan minta pertolongan Allah. Allah tidak akan mengecewakan kita. Allah sangat mengasihi kita, sangat memperhatikan kita. Dan pasti Allah akan segera menolong kita menyelesaikan masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang merupakan janji bagi kami. Ketika kami menghadapi masalah dan kami tidak mempunyai jalan keluar, atau kami tidak mampu mengatasinya, kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Allah yang adalah Bapa kami, yang pasti akan menolong kami keluar dari situasi tersebut. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati kita semua.